Adab safar. Ada beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan safar atau berpergian. Berikut diantaranya. Pertama, sebelum melakukan safar, hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sesama anak Adam, seperti hutang, pengembalian barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kedua, sebelum keluar rumah untuk safar, hendaknya mengerjakan sholat 2 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika engkau keluar rumah, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, yang dengan itu akan menghalangimu dari kejelekan di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan di dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bazzar. Ketiga, dianjurkan untuk pamitan dan menitipkan pesan, baik bagi musafir maupun orang yang ditinggalkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya hendak safar, mohon nasihatilah saya. Maka beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah setiap melewati jalan menanjak. Di antara pesan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang hendak safar, beliau mengucapkan, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan ujung akhir amalmu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang tinggal, yang artinya, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, lakukanlah safar bersama rombongan dan jangan sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada dalam safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Jika safar dilakukan bersama rombongan, angkatlah salah satu sebagai ketua rombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila 3 orang akan berangkat safar, maka angkatlah salah seorang sebagai ketua rombongan. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, jika tidak mendesak, dianjurkan memulai berangkat safar di hari Kamis. Ka'ab bin Malik menceritakan, jarang sekali Rasulullah memulai melakukan safar selain di hari Kamis. Hadis riwayat Ahmad. Keenam, hindari musik atau membawa anjing ketika safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ketujuh, memperbanyak doa ketika safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang tidak akan ditolak. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kedelapan, selama safar dianjurkan untuk mengqashar salat dan meninggalkan sholat rawatib selain qobliyah subuh. Ibnu Umar menceritakan, saya pernah menyertai Rasulullah ketika safar. Beliau tidak sholat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafat ke beliau. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, segera pulang dari safar setelah urusan selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, safar itu bagian dari azab melelahkan, menghilangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, bersegeralah pulang menemui keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Berdoa pulang dari safar. Anas menceritakan, pada waktu kami pulang safar, ketika kami melihat kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, ayibuna, taibuna, abiduna, lirabbina hamidun, yang artinya orang-orang kembali bertaubat, beribadah, dan hanya kepada Rabb kami semua memuji. Beliau terus membacanya hingga kami memasuki kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman, jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء
يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور والله، يا ديمة خير وعطاء، ويمام نقاء وسخاء. يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور والله، يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا. أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحيى.